Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kerangka teoritis dan perumusan hipotesis. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri, Saiful Ramadan Istihadi, NIM terakhir 18, Fikoh Nailur Rahmah, NIM terakhir 19, Nirmala Nudia Anburika, NIM terakhir 20, dan Latifah Hajar, NIM terakhir 21. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua pokok pembahasan, yaitu kerangka teoritis dan perumusan hipotesis. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu kerangka teoritis. Pengertian kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah dasar dari hipotesis deduktif, penelitian yang mewakili keyakinan tentang bagaimana fenomena tertentu atau variabel atau konsep yang terkait satu sama lain, dan penjelasan tentang mengapa percaya bahwa variabel-variabel ini terkait satu sama lain. Proses membangun kerangka teoritis meliputi yang pertama, memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model Anda. Yang kedua, mengembangkan model konseptual dan yang memberikan presentasi deskriptif teori Anda. Yang ketiga, datang dengan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antara variabel dalam model Anda. Dari kerangka teori kemudian, hipotesis yang dapat diuji dapat dikembangkan untuk menguji apakah teori Anda valid atau tidak. Hubungan yang dihipotesiskan selanjutnya dapat diuji melalui analisis statistik yang sesuai. Oleh karena itu, seluruh deduktif penelitian bertumbuh pada dasar kerangka teoritis. Dalam kerangka teoritis, terdapat variabel yang akan menjadi pusat suatu penelitian. Variabel sendiri adalah segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda atau bervariasi. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau pada saat yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contoh variabel adalah produksi unit, absensi, dan motivasi. Nah, di sini ada 4 jenis variabel utama. Yang pertama yaitu variabel terikat atau biasa dikenal dengan variabel kriteria. Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan menggambarkan variabel dependen atau untuk menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain, merupakan variabel utama yang cocok untuk diselidiki sebagai faktor yang layak. Melalui analisis variabel dependen, yaitu menemukan variabel apa yang mempengaruhinya, dimungkinkan untuk menemukan jawaban atau solusi dari masalah tersebut. Yang kedua yaitu variabel independen, atau biasa dikenal dengan variabel prediktor. Variabel independen adalah salah satu yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif atau negatif. Artinya, ketika variabel bebas ada, variabel terikat juga ada, dan dengan setiap unit kenaikan variabel bebas ada kenaikan atau penurunan variabel terikat. Dengan kata lain, variansi dalam variabel dependen diperhitungkan oleh variabel independen. Untuk menetapkan bahwa perubahan dalam variabel independen dan penyebabnya merupakan perubahan variabel terikat, semua 4 dari kondisi berikut harus dipenuhi. Yang pertama, variabel independen dan variabel dependen harus bervariasi. Yang kedua, variabel bebas atau faktor penyebab yang diduga harus mendahului variabel terikat. Yang ketiga, tidak ada faktor lain yang harus menjadi kemungkinan penyebab perubahan variabel dependen. Yang keempat, penjelasan logis suatu teori diperlukan dan harus menjelaskan mengapa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Yang ketiga yaitu variabel moderasi. Dan yang keempat yaitu variabel mediasi. Variabel mediasi tersebut merupakan salah satu yang memiliki kuat kontingen berpengaruh pada hubungan variabel independen dan variabel dependen.
Artinya, adanya variabel ketiga atau variabel pemoderasi mengubah hubungan asli antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hypo, yaitu sementara, dan tesis, yaitu pernyataan atau teori. Hipotesis yaitu jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya melalui riset atau penelitian. Menurut Burke dan Gall, syarat-syarat hipotesis yang pertama yaitu harus dirumuskan dengan singkat tapi jelas. Yang kedua, harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, harus didukung oleh teori-teori para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Dasar perumusan hipotesis ada 4. Yang pertama, berdasarkan teori. Teori merupakan dasar yang paling kuat untuk dijadikan dasar perumusan karena merupakan pernyataan yang secara umum telah diakui kebenarannya. Yang kedua, berdasarkan riset terdahulu. Riset terdahulu dengan tema yang relatif sama dapat digunakan sebagai dasar perumusan hipotesis. Yang ketiga, berdasarkan riset pendahuluan. Apabila tidak ada referensi yang dapat digunakan, peneliti dapat merumuskan hipotesisnya berdasarkan riset pendahuluan. Caranya dapat dilakukan dengan riset kecil atau small research, atau mewawancarai narasumber yang memahami betul masalah yang akan diteliti. Yang keempat, berdasarkan akal sehat. Apabila dasar-dasar di atas tidak dapat ditemukan, maka hipotesis dapat dirumuskan berdasarkan akal sehat peneliti. Namun, perumusan hipotesis berdasarkan akal sehat merupakan dasar perumusan yang paling lemah karena memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis ada 3. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang digunakan untuk mempertanyakan sebuah perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah sebuah jawaban sementara dari rumusan masalah yang di dalamnya mempertanyakan hubungan antara dua variabel penelitian. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis ada 2. Yang pertama yaitu hipotesis kerja atau alternatif. Hipotesis kerja atau alternatif adalah hipotesis penelitian menyatakan adanya suatu hubungan, pengaruh, dan perbedaan antara dua atau lebih variabel. Yang kedua yaitu hipotesis nol atau null hypothesis (H0). Bisa disebut juga dengan hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.